Kisah di masa dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah, hiduplah seorang budak bernama Mughits. Dia memiliki istri yang juga berstatus budak bernama Barirah. Suatu ketika, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha membeli Barirah dari tuannya. Istri Nabi SAW ini membebaskan Barirah dari status budak. Setelah merdeka, Nabi SAW memanggil Barirah. Beliau bertanya, "Wahai Barirah, engkau kini telah berstatus sebagai seorang yang merdeka, sedangkan suamimu masih berstatus sebagai budak. Apakah kau tetap ingin menjadi istri Mughits atau bercerai dengannya?" Pertanyaan Nabi SAW menunjukkan bahwa dalam hukum pernikahan terdapat syarat kesejajaran status walaupun tidak mutlak. Seorang yang merdeka terbuka pilihannya untuk memilih pasangan di luar seorang budak. Sebagai seorang yang merdeka, status Barirah menjadi terbuka terhadap pilihan, tidak lagi sejajar dengan sang suami. Nabi SAW memberinya dua buah pilihan itu: tetap dalam satu rumah tangga meski berbeda status, atau bercerai dengan suaminya seiring dengan kebebasannya. Lalu, apakah jawaban Barirah atas pertanyaan Rasulullah ini? Simak kisahnya secara lengkap dalam kisah Khazanah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Khazanah. Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir demi mencerahkan pagi hari Anda. Semoga kisah yang kami sajikan hari ini menambah wawasan dan menginspirasi Anda. Bagi umat Islam yang mempunyai kelebihan harta, maka baginya wajib membebaskan budak dari tuannya. Itu juga yang dilakukan oleh seorang istri baginda Rasulullah yang mulia, Aisyah radhiyallahu anha, yang membeli Barirah dari cengkraman perbudakan dan membebaskannya. Namun di sisi lain, kebebasan Barirah membuka banyak pilihan baginya, termasuk perkara jodoh. Bagi setiap orang yang merdeka, dibebaskan untuk menikahi seorang budak atau memilih yang setara. Rasulullah SAW menyampaikan hak pilihan itu kepada Barirah untuk tetap menjadi istri Mughits yang masih berstatus budak, atau bercerai darinya dan memilih pria merdeka lain. Inilah jawaban Barirah, "Walau Mughits memberiku sekian banyak harta, aku tidak mau menjadi istrinya." Keputusan Barirah untuk berpisah menghancurkan hati Mughits. Pria ini seperti kehilangan sifat jantannya. Rasa kehilangan Mughits atas Barirah tampak dari lelehan air mata hingga membasahi janggutnya. Sambil menangis, Mughits terus mengikuti kemanapun Barirah pergi. Ia terus mengiba agar Barirah tetap setia mendampinginya. Perilaku Mughits ini membuat Rasulullah SAW prihatin. Bahkan permasalahan cinta ini beliau sampaikan kepada sang paman Abbas bin Abdul Muttalib, dan beliau bersabda, "Wahai Abbas, tidakkah engkau heran betapa besar rasa cinta Mughits kepada Barirah? Namun betapa besar pula kebencian Barirah kepada Mughits." Nabi SAW merasa iba terhadap Mughits. Sang Nabi terakhir ini berniat untuk membujuk Barirah agar bersedia kembali menjadi istri Mughits. Lalu Rasulullah SAW kembali bertanya kepada Barirah, "Andai engkau mau kembali kepada Mughits?" Dan Barirah menjawab, "Wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkanku?" Nabi kembali bersabda, "Aku hanya ingin menjadi perantara." Akhirnya Barirah menjawab, "Aku sudah tidak lagi membutuhkannya."
Jawaban Barirah menjadi kunci pembuka ikatan rumah tangga dengan sang suami Mughits. Keputusan Barirah untuk berpisah menjadi bukti bahwa masalah kesejajaran antara istri dengan suami itu mutlak, dan hal ini mendapatkan landasan syariat. Cinta kepada manusia boleh bertolak, maka cintailah Allah di atas cinta kita terhadap sesama manusia. Niscaya kita mampu mencintai dan dicintai sesama manusia dengan landasan uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Kisah ini terjadi di masa abad kedua Hijriah, ketika kekhalifahan Islam berpusat di Baghdad. Saat itu Islam berada di masa keemasan atau Islamic Golden Age di bawah masa kekhalifahan Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah yang keempat adalah Raja Al-Mahdi. Suatu ketika beliau baru saja kembali ke Baghdad setelah berperang melawan Romawi. Pasukan Islam dalam kendali Khalifah Al-Mahdi berhasil menaklukkan Romawi. Saat berjuang menghancurkan kekuatan pasukan Romawi, Khalifah Al-Mahdi tidak sendiri. Putra mahkota Harun al-Rashid ikut turun ke medan laga. Memimpin barisan pasukan Muslim, Harun al-Rashid di masa itu berada dalam puncak pesonanya. Ia adalah putra mahkota yang gagah dan tangkas di medan perang. Sampai ada satu orang wanita yang sangat mengidamkan sang pangeran Harun al-Rashid. Wanita itu bernama Zabidah binti Ja'far bin Mansur. Ia bukanlah seorang wanita kebanyakan. Zabidah sejatinya adalah keponakan Khalifah Al-Mahdi sekaligus sepupu Harun al-Rashid. Ayah Zabidah, Ja'far bin Mansur, adalah saudara tiri Raja Al-Mahdi. Maka status bangsawan menjadi modal Zabidah untuk berjuang mendapatkan cinta Harun al-Rashid, sang pewaris tahta. Ternyata angan Zabidah bukan sebuah mimpi dan pepesan kosong. Harun al-Rashid menyimpan cinta yang sama padanya. Akhirnya pernikahan antara Zabidah dan Harun al-Rashid berlangsung amat meriah. Bahkan sejarawan Muslim menyatakan bahwa pesta pernikahan Harun al-Rashid yang termegah di zamannya. Tidak ada satupun pesta dan perhelatan yang menyamai kemeriahan hajatan akbar itu. Pernikahan ini layak disebut Islamic Royal Wedding. Dan akhirnya Harun al-Rashid dan Zabidah mendapatkan keturunan. Putra pertama mereka bernama Muhammad Al-Amin. Nama itu berarti Muhammad, seorang yang selalu berkata benar. Zabidah sangat mencintai anaknya. Ia memperlakukan Al-Amin bagaikan batu permata. Zabidah mendidik Al-Amin amat lembut dan cenderung memanjakannya. Bahkan Zabidah meminta sang suami untuk memberitahu kepada guru Al-Amin agar tak berlaku keras kepada putra mereka. Tidak hanya itu, Zabidah juga berkata kepada Al-Kisai, salah satu guru Al-Amin, "Tuan Al-Kisai, sebagai seorang guru yang berakhlak mulia, hendaknya kau memperlakukan Al-Amin dengan lembut, karena sesungguhnya Al-Amin menjadi penyejuk hati dan mataku." Tak lama setelah itu, Harun al-Rashid naik tahta. Keadaan ini mengubah hidup Zabidah dan putranya yang terkasih, Al-Amin. Karena Muhammad Al-Amin lahir dari pasangan raja dan permaisuri, maka secara otomatis ia adalah sang putra mahkota. Dikala itu, Harun al-Rashid menjalankan praktek poligami yang memiliki beberapa istri selain Zabidah, sehingga Al-Amin memiliki beberapa saudara tiri yang akan mempengaruhi jalannya cerita berikut ini. Harun al-Rashid, raja yang masyhur. Ia adalah raja cerdas yang membuat bangsanya maju. Kekuatan pasukannya membuat wilayah kekhalifahan Abbasiyah meluas. Zabidah, sang permaisuri, mengimbangi kecerdasan suaminya dengan kepiawaian yang sama. Ia adalah sosok pendamping raja yang bijaksana. Zabidah mampu menjadi sosok ibu negara yang memiliki andil besar dalam usaha memakmurkan negeri Islam.
Zabidah bukannya seorang nyonya besar yang larut dalam kemewahan dan terlelap dalam kenyamanan istana. Ketika Zabidah pergi melaksanakan ibadah haji di tahun 1886 Hijriah, dirinya melihat adanya kekeringan di sekitar Ka'bah. Dua mata Zabidah memandang betapa sulitnya penduduk Mekah mendapatkan air minum. Maka dirinya memanggil bendahara kerajaan. Permaisuri memerintahkan pengeluaran anggaran negara untuk membangun sumur di sekitar kota Mekah. Bahkan ia berkata kepada sang bendahara negara, "Kerjakan dan bayarlah seluruh biaya pembuatan sumur di Baitullah. Meski untuk tiap cangkulnya aku harus membayar 1 dinar. Atas prakarsa sang ratu, mega proyek pengairan di sekitar Ka'bah bisa terlaksana." Sumur-sumur itu setelah beroperasi menjadi sumber air bagi penduduk Mekah. Dari kearifan seorang ibu negara, kota suci Mekah terbebas dari bencana kekeringan dan kelaparan. Para jamaah haji lebih nikmat dan khusyuk ketika beribadah. Maka sumur yang menjadi sumber air minum itu bernama Sumur Zabidah. Kinerja Zabidah sebagai ibu negara teladan tak cukup sampai di situ. Sang permaisuri Abbasiyah ini membangun banyak bangunan di sepanjang jalur transportasi antara Mekah dengan Baghdad. Bangunan ini berupa rumah dan tempat singgah, sehingga para musafir yang hendak menuntut ilmu dari negeri Baghdad bisa singgah dan beristirahat dalam perjalanan. Sebagai seorang ibu negara, Zabidah berhasil membantu kinerja sang suami untuk memakmurkan negara dan bangsanya. Tapi di sisi lain, ia juga seorang ibu yang sangat mencintai putranya, Muhammad Al-Amin. Perlahan namun pasti, Zabidah mulai berambisi agar Al-Amin segera naik tahta jika Harun Al-Rasyid turun tahta. Sebagai seorang raja, Harun Al-Rasyid terkenal memiliki pemikiran yang objektif. Status sebagai raja membuat Harun Al-Rasyid harus menetapkan keputusan dan kebijaksanaan yang tepat dan akurat, sehingga kejayaan dan kemasyhuran kekhalifahan Abbasiyah tidak runtuh sepeninggalnya. Setelah lewat pengamatan mendalam, sang raja Harun Al-Rasyid justru memilih putranya dari istri yang lain, Al-Ma'mun, untuk menggantikannya. Al-Ma'mun dinilai lebih cakap dan memiliki bakat untuk memimpin. Al-Ma'mun secara usia lebih muda daripada Al-Amin, putra sang permaisuri Zabidah. Usia muda Al-Ma'mun diimbangi dengan kecerdasan dan kelembutan, sehingga Harun Al-Rasyid cenderung untuk menjadikan Al-Ma'mun sebagai penerus tahta. Hal ini tentu saja membuat status putra mahkota tak lagi menjadi milik Muhammad Al-Amin. Mendengar keputusan ini, permaisuri Zabidah menemui Raja Harun Al-Rasyid. Zabidah emosi saat mendengar kabar bahwa darah dagingnya terancam tidak naik tahta. Justru anak tirinya yang akan menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara yang ia cintai. Saat menerima gugatan dari istrinya dengan lantang, Raja Harun Al-Rasyid berkata kepada permaisuri, "Celakalah kamu. Sesungguhnya perkara pewaris tahta menjadi urusan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Amanah atas mereka menjadi beban dan tanggung jawabku. Kamu harus tahu, anakmu Al-Amin kurang tangkas dan cerdas saat memimpin. Janganlah dirimu terbutakan oleh kasih sayang yang berlebihan atas buah hatimu. Takutlah engkau kepada Allah. Demi Allah, sesungguhnya aku juga mencintai putramu Al-Amin. Namun, masalah khalifah bukan semata perkara dunia. Jangan sampai kita terjerembab dalam neraka karena tak mampu mengemban amanah dan bersikap zalim kepada sesama manusia. Apakah kau lupa bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak? Jangan sampai kita menanggung dosa karena tidak mampu mengemban amanah. Tapi atas perkara ini beri aku waktu untuk mempelajari dan mempertimbangkan siapakah yang akan menjadi khalifah sepeninggalku. Semoga Allah memberikan aku petunjuk
untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Insya Allah. Setelah bersih tegang dengan sang permaisuri, Raja Harun al-Rasyid akhirnya membuat keputusan siapakah yang berhak menjadi putra mahkota. Dan beliau menunjuk Al-Amin sebagai penerus tahta. Sementara Al-Ma'mun akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi raja ketika Al-Amin meninggal dunia. Keputusan ini akhirnya menjadi sumber konflik di antara dua putra raja. Ketika Raja Harun al-Rasyid mangkat di tahun 230 Hijriah, Al-Amin secara otomatis naik tahta menjadi raja. Tapi masa kekuasaan Khalifah Abbasiyah yang ke-6 ini tak berlangsung lama. Selepas meninggalnya Raja Harun al-Rasyid, terjadi perseteruan dan perang saudara antara kubu Al-Amin dengan Al-Ma'mun. Dan akhir dari perebutan tahta ini adalah meninggalnya Khalifah Al-Amin di tahun 234 Hijriah. Muhammad Al-Amin, putra Harun al-Rasyid dan Zabidah, hanya memerintah selama 4 tahun saja. Selepas Raja Al-Amin wafat, Al-Ma'mun naik tahta menjadi Khalifah Abbasiyah yang ke-7. Terbunuhnya Al-Amin menghancurkan hati Zabidah. Ia adalah putra tersayang yang ia jaga dengan penuh kelembutan. Zabidah menjadikan sabar dan tawakal menjadi teman di hatinya. Tatkala Khalifah Al-Ma'mun memasuki ibu kota Baghdad, Zabidah, sang permaisuri Raja Harun al-Rasyid, berkata pada putra tirinya itu, "Aku ucapkan selamat atas jabatan khalifah ini. Hatiku telah ridho atasmu. Meskipun aku telah kehilangan khalifah dan buah hatiku untuk selama-lamanya. Kematian Al-Amin memang menghancurkan hatiku. Namun Al-Ma'mun adalah khalifah yang juga anakku, meski aku tidak pernah melahirkanmu. Tidak akan merugi bangsa dan kerajaan ini memiliki pemimpin sepertimu. Seorang ibu tidak akan pernah akan keberatan untuk membantumu menyelesaikan berbagai permasalahan negara. Aku memohon kepada Allah pahala atas apa yang telah diambilnya, yaitu anakku. Dan aku memohon kepada Allah agar kehadirannya menjadi pelipur lara bagiku." Mendengar sambutan ini, Al-Ma'mun sang khalifah muda berkata, "Sungguh, ibu manapun di dunia ini tidak akan pernah melahirkan seorang wanita sepertimu." 3 tahun setelah peristiwa itu, Zabidah wafat. Beliau menjadi contoh seorang ibu tak hanya bagi putra kandungnya, namun juga Bani Abbasiyah. Beliau juga menjadi contoh seorang tuan rumah yang memberikan pelayanan terbaik bagi umat muslim yang berhaji, terutama penduduk kota Mekkah. Dari kisah seorang permaisuri Zabidah asal kekhalifahan Abbasiyah, kita bergeser menuju kisah seorang anak di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Suatu hari, di daerah Najd, seorang anak kecil sedang bermain-main. Layaknya anak-anak, dia tidak menghiraukan kebersihan. Seringkali para bocah ini menjadikan aneka benda di sekelilingnya sebagai bahan permainan. Saat sedang asik bermain, si anak kecil itu menengok ke arah rumah. Ia melihat sang ibu sedang mempersiapkan kue, hidangan bagi sang ayah. Naluri iseng khas anak-anak pun muncul. Si bocah kecil itu membawa segenggam pasir di tangan. Seolah tanpa dosa, pasir itu ia sebarkan di atas kue-kue yang siap santap, tersaji di meja makan. Demi melihat kelakuan nakal anaknya, sontak si ibu marah. Luapan emosi ibu keluar dari lisannya. Perkataan yang keluar dari seorang ibu seolah menjadi kutukan bagi anak. "Pergi kamu, pergilah kamu, pergilah dirimu menjadi imam di Haramain." Inilah kutukan doa dari seorang ibu. Ucapan ibu seolah menjadi janji masa depan sang anak. Dan janji Allah akan kemuliaan ibu diijabah bagi setiap doa untuk anaknya. Maka waktu pun berlalu. Sang anak tumbuh besar dan berpindah sekolah dari Najd menuju Riyadh.
Selang beberapa waktu, di usianya yang menginjak 12 tahun, si bocah nakal itu mampu menghafal Al-Quran. Kecerdasan sang anak di bidang agama semakin terasa, terlebih ketika ia bersekolah di Ummu Qura. Karir akademiknya terus meningkat, hingga meraih posisi sebagai asisten profesor. Hingga akhirnya sampailah ia pada jabatan mulia sebagai Imam Masjidil Haram. Semenjak tahun 1991, sang anak nakal itu membuktikan doa sang bunda, menjadi imam di kala sholat taraweh di Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah, masjid yang menjadi kunjungan umat Islam seluruh dunia, masjid yang terdapat banyak kemuliaan dan lipatan pahala atas setiap amal ibadah di dalamnya. Sang anak nakal itu bernama Abdurrahman As-Sudais, dan kini kita mengenalnya dengan nama Syekh Sudais. Ini contoh terbaik dari luapan emosi sang bunda yang mendoakan kebaikan mulia bagi sang anak. Emosi negatif dari kenakalan sang anak atas izin Allah berbalik menjadi emosi yang sangat positif. Dan doa ibu kepada anak, janji Allah akan dikabulkan. Pemirsa, hari ini tersaji 3 kisah yang berujung pada penghayatan makna atas doa, cinta, dan ketegaran 3 orang wanita. Kisah 3 wanita berbeda zaman yang menjalani hidupnya di atas kebenaran Islam, memberikan contoh akan pelaksanaan sunnah lewat tindakan dan amalan. Seorang budak Barirah yang merdeka dan membuka banyak pilihan bagi hidupnya. Seorang permaisuri yang mendampingi sang raja dengan kepiawaian dan cinta kepada buah hatinya. Juga kutukan berupa doa sang ibu yang membuahkan anak yang nakal menjadi pria mulia. Seorang Syekh Abdurrahman As-Sudais yang berhasil menapaki jalan menuju panggung dakwah di Masjidil Haram. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kami. Semoga tayangan kami hari ini mampu melengkapi wawasan Islami Anda, sehingga jalan kehidupan Anda sesuai dengan prinsip Al-Quran dan hadis menjadi semakin terang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.